Oke, jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah sampaikan ya, teman-teman bagi yang belum join nanti bisa melihat rekaman di video sebelumnya sampai di ide. Jadi kemarin saya menugaskan untuk teman-teman mencari ya, ide usaha nanti yang akan dijalankan. Karena di mata kuliah ini nanti kita tidak hanya teori apa namanya membahas teori merencanakan dan menjalankan usaha, tapi nanti sampai dikerjakan benar-benar dilakukan seperti itu. Jadi eh, akan lebih harapannya akan lebih dapat gitu ya materi muatannya pengalamannya itu akan lebih dapat daripada nanti kita hanya berbicara tentang teori saja. Oke, terus kemarin saya sudah berikan juga beberapa contoh, nanti kita akan bahas lagi terkait ide. Yang jelas nanti yang akan dipilih teman-teman, kemarin saya menyarankan karena kita di kuliner, otomatis kan bidang usahanya nanti akan digarap adalah bidang kuliner ya. Nah, nanti dipilih yang apa namanya, yang teman-teman sukai aja. Jadi karena kita akan menjalankan usaha dan supaya usahanya menyenangkan ya, supaya kita menjalankannya itu senang gitu ya. Itu nanti kita akan apa namanya, teman-teman silakan memilih yang teman-teman paling senangi gitu ya. Passion-nya di makanan yang seperti apa atau sukanya yang di makanan seperti apa. Nanti itu yang dipilih gitu ya. Oke. Terus kalau sudah ada usaha yang sudah jalan, itu aja nggak apa-apa. Itu yang nanti dilanjutkan boleh. Kemudian dulu ada yang pernah bikin bisnis plan, tapi belum dikerjakan, dilakukan. Nah, dilanjutkan yang itu juga boleh, gitu ya. Jadi apa namanya tidak harus memulai dari nol. Kalau ada yang pernah memulai usaha atau sudah pernah usaha, nanti di sini apa namanya dilengkapi lagi, disempurnakan lagi, nanti juga sangat boleh, gitu. Oke. Sehingga nanti setelah ini saya minta untuk teman-teman mengisi, nanti saya kirim spreadsheet untuk teman-teman mengisi apa namanya sebagai pengganti presensi juga ya, mengisi untuk ide usahanya. Nah, sebelum mengisi ide usahanya nanti saya juga minta untuk mengisi apa namanya makanan kesukaannya gitu ya, supaya nanti jadi gambaran gitu ya. Oh, saya sukanya tentang makanan, misal pizza, ya udah saya pengen create tentang pizza. Nah, kemarin di kompetisi Brilliant ada namanya kompetisi punya BRI itu Brilliant Planner gitu ya. Itu membuat makanan yang misal contohnya makanan yang biasa aja tapi rendah kalori gitu ya. Atau makanan yang ya makanan yang seperti apa nanti ada banyak yang bisa dibuat. Nah, seperti itu nanti silakan nanti dieksplor terkait ide. Nah, saya sedikit mengulas lagi nggak apa-apa untuk ide. Nanti setelah ide di pertemuan ketiga besok teman-teman harus sudah menyusun timnya ya. Satu kelompok nanti bisa satu kelompok 2 orang ya. Jadi tidak individu karena saya ingin ada teman-teman juga belajar tentang manajemen ya, tentang teamwork gitu ya. Nah, sehingga nanti akan dibuat secara berkelompok. Oke. Baru nanti ke pertemuan yang berikutnya nanti akan mulai dibuat produknya, kemudian dan sebagainya sampai dipasarkan, terus menghitung administrasi macam-macam gitu ya. Nah, ini sampai nanti jalan sampai 1 semester seperti ini yang akan kita kerjakan. Oke. Kemudian terkait ide, ya. Jadi apa namanya? Ini saya tekan aja. Oke. Dari mana datangnya sebuah ide? Ini mungkin sudah pernah banyak yang tahu ya. Jadi bisa kita melakukan pengamatan, wawancara, diskusi ya. Kemudian kita juga care dengan masalah di sekitar kita, kondisi sekitar kita. Oh, mau makan apa namanya steak itu harganya tinggi ya. Oh, butuh bikin steak ya harganya mungkin lebih terjangkau. Nah, sehingga akhirnya muncul warung steak gitu ya. Nah, itu kan karena alasannya kan karena kepedulian kan, lihat harga steak yang cukup mahal. Nah, idenya dari situ. Jadi kita peduli dengan kondisi sekitar itu juga salah satu untuk kita dapat ide. Oke, kemudian yang lain yang lain apa? Yang lain saya membuat singkatannya itu 3P, teman-teman. Jadi yang pertama dari paper, dari buku, majalah, jurnal referensi itu teman-teman bisa baca. Ya kadang kalau ketika kita baca paper, baca buku itu, kemudian kita dapat ide gitu ya. Langsung kita tulis gitu ya idenya. Nah, ketika kita baca dari apapun itu ya. Oke. Kemudian dari orang, dari person juga bisa. Ketika kita ketemu orang, diskusi, kemudian dari diskusi itu akhirnya muncullah sebuah ide. Itu juga bisa. Atau kita mendengarkan ceramah. Ya kan banyak sekali kan podcast-podcast di internet gitu kan. Ketika ada ahli, kemudian dia menyampaikan ide, gagasannya, pengalamannya itu kita kemudian dapat daripada ide dari situ itu juga bisa. Atau yang ketiga adalah dari place. Ya, ketika kita ke tempat-tempat yang
membuat kita rileks ya, santai gitu ya. Kemudian bisa akhirnya muncullah apa namanya ide-ide kita, kreativitasnya bisa muncul lah. Setiap orang mungkin tentunya berbeda-beda ya. Ada yang oh kalau saya sukanya ke pantai atau ke tempat yang sepi atau ke tempat keramaian itu juga ada. Jadi saya ke mall, jalan-jalan ke mall nanti biar dapat ide juga boleh gitu ya. Tapi ada juga yang oh saya malah dapat idenya ketika di tempat yang sepi, di perpustakaan atau yang lainnya gitu ya. Itu juga bisa. Oke, ya. Yang lain seperti apa? Yang lain ditunjang teman-teman mengikuti apa namanya seminar, workshop dan pelatihan yang macam-macam itu. Oke, kemudian saya memberikan tips teman-teman sebelum nanti diputuskan ide usaha yang mau dipilih gitu ya. Nah, tips yang pertama adalah eh, prinsipnya jangan berpikir yang wah gitu ya, membuat makanan kuliner yang wah mewah gitu ya. Tapi tidak selalu yang wah itu bisa diterima oleh pasar. Ya, justru kadang saya menemukan di beberapa kasus itu yang dapat menang, kemudian yang produknya bisa bertahan ya establish bisa eksis sampai sekarang itu justru yang makanan-makanan kuliner produk kuliner yang sederhana gitu ya. Saya menemukan seperti itu. Jadi yang sederhana tapi kuncinya apa? Yang aplikatif. Aplikatifnya itu seperti apa? Aplikatif itu bisa diterima oleh pasar, oleh masyarakat, oleh buyer kita, oleh calon customer kita gitu ya. Oke, kenapa sederhana? Karena sederhana itu dapat mengatasi masalah. Jadi karena memang kalau sederhana kita tidak perlu apa namanya mengedukasi pasar dengan lebih lama dan butuh kos yang besar gitu ya. Oke, kemudian dengan sederhana ini maka kita akan lebih cepat geraknya, gitu ya. Akan lebih cepat membuatnya, kemudian pasarnya juga tidak perlu apa namanya di treatment khusus gitu ya. Jadi saran saya adalah tidak harus ya, tidak selalu membuat startup itu dengan produk yang sangat teknologi kekinian, modern ya, yang sangat wah sekali itu tidak. Tapi yang dipikirkan yang mana yang kira-kira bisa diterima oleh calon segmen pasar kita. Kemudian berikutnya nanti yang teman-teman isi di spreadsheet ya, nanti akan saya share setelah ini. Saya yakin ini teman-teman kan dari berbagai daerah di Indonesia ya, betul ya? Mungkin ada dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Betul, Pak. Indonesia Timur, ya. Dari Kalimantan ya. Oh, dari Kalimantan, oke. Ya. Dan saya yakin setiap daerah itu punya sesuatu hal yang unik ya, yang khas gitu ya. Nah, sehingga nanti saya minta teman-teman mengisi di kolom di spreadsheet langsung aja. Yang kemarin saya mengisi, ada yang mengisi di kolom chat. Itu namanya nanti kan ada isiannya. Diisikan ini makanan unik atau khas ya ada di daerahnya itu apa gitu ya. Di daerah atau di kota kalian itu apa gitu ya. Oke. Kenapa ke sini? Karena dua pertanyaan ini ketika saya pengalaman beberapa kali pitching gitu ya teman-teman ya presentasi pendanaan itu ya mencari funding gitu ya atau ikut lomba, ketika kita bisa mengangkat kekhasan lokal, potensi daerah atau yang unik di tempat kita, itu dari sisi ide nanti akan dapat nilai yang cukup tinggi gitu ya. Karena apa? Karena kita membawa potensi daerah kita itu dikenalkan lebih luas ke level nasional, ke level internasional. Itu akan menjadi nilai plus. Sehingga ya kalau saya ada di grup UKM yang ber-SNI di Indonesia, itu ada yang bikin rendangnya sampai ber-SNI dan bisa sampai ekspor. Nah, sebenarnya kalau rendangnya kan makanannya kan biasa dan maksudnya banyak juga yang bisa bikin itu ya dan tidak ada yang spesial dari makanannya itu bedanya hanya di apa? Dia sampai bisa di sertifikat SNI. Artinya apa? Secara kualitas dia standar, memenuhi kaidah-kaidah standar ya dan siap untuk diekspor gitu ya. Nah, akhirnya lebih cepat gitu ya apa namanya boomingnya. Karena apa? Dia secara makanan sudah terjaga kualitasnya, yang kedua dia ada mengangkat makanan khasnya itu ya, yang ada di Indonesia yang terkenal kan rendang, ya, bakso sate kayak gitu. Nah itu yang pertama. Jadi saya menyarankan ke sana, ya karena saya sering sekali, kayak saya dapat pendanaan, ya alhamdulillah banyak pendanaan itu karena saya mengangkat batik ya, batik dan saya dari Jogja, saya asli Bantul ya, dari Bantul. Nah itu kan batik kan Jogja kan kota batik dunia gitu ya. Jadi ya saya mengangkat potensi yang ada di daerah sini di Jogja gitu ya. Itu langsung dapat nilai plus teman-teman. Kemudian yang dipikirkan selanjutnya adalah dari makanan khas itu apa yang bisa dikembangkan.
Nah, kita teman-teman ya khususnya itu kan ahli ya di bidang apa namanya kuliner. Tahu ya mana apa yang kira-kira bisa dimaksimalkan lagi dari makanan. Saya beri contoh, misal kami pernah ikut terlibat dalam proses pemasaran produk gudeg kaleng Bucitro kalau teman-teman tahu. Nah, gudeg kan makanan khas Jogja ya contohnya ya. Nah, makanan khas Jogja salah satunya adalah gudeg. Nah, kendalanya, masalahnya di gudeg itu adalah tidak bisa bertahan lama kan, betul ya? Nah, kalau jadi apa namanya dinikmati secara langsung jadi 1-2 hari mungkin seperti itu ya. Saya agak lupa. Nah, gimana caranya supaya gudeg ini bisa dinikmati se-Indonesia, bisa bertahan lama, bisa dikirim ke mana-mana gitu ya. Karena sekarang zamannya tren kuliner itu tren yang food delivery ya salah satunya ya. Jadi makanan yang siap kemas dan siap kirim gitu ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya gudeg itu dibuat gudeg kaleng. Dan sekarang diikuti sama hampir semua makanan-makanan itu sudah mulai banyak teknik pengalengan untuk makanan-makanan. Sudah cukup banyak gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena memang tadi supaya bisa dinikmati lebih luas ya. Ya potensi pasarnya lebih besar lagi dan ya omsetnya lebih tinggi. Nah, itu potensi-potensi seperti ya itu yang apa namanya bisa dimaksimalkan, bisa ditingkatkan. Dan masih banyak contoh yang lain. Nanti saya yakin teman-teman mungkin ya ada pengalaman, ada apa namanya, ada ide nanti di sana. Kemudian sebenarnya saya punya industri KM, tapi fokusnya sebenarnya di peralatan gitu ya. Tapi saya pernah teman-teman pernah mencoba untuk menjalankan bisnis kuliner gitu ya. Ya, tapi karena usahanya ini ada banyak dan kalau orang usaha di startup itu lebih baik adalah fokus gitu ya. Jadi jangan menjalankan bisnis di saat kita baru merintis itu langsung banyak. Nanti kalau mau diversifikasi itu kalau sudah stabil ya, pasar kita sudah stabil, pemasukan kita sudah stabil, kita mau nambah yang lain boleh. Nah, saat itu saya masih merintis semuanya, teman-teman. Masih startup semuanya. Ada banyak, sehingga saya harus memilih gitu ya. Mana ini yang mau benar-benar di apa namanya? Ditingkatkan, dikembangkan pasarnya. Nah, itu akhirnya seperti yang sekarang saya di peralatan batik, di kompor batik listrik itu yang apa namanya? Berkembang. Jadi 10 tahun, sekitar 10 tahun gitu ya. Nah, sebelum itu saya pernah juga membuat usaha jasa itu ya. Jasa di bidang internet RWR pernah, jasa modifikasi kendaraan pernah, kerjasama sama anak mesin otomotif pernah. Kemudian saya kerjasama dengan anak buka pernah juga, bikin pancake kentang gulung gitu ya. Kemudian bikin sikata dieng, jadi buah karika tapi dikristalisasi. Kemudian bikin rainbow spaghetti, spaghetti ampas tahu yang warna-warni gitu ya. Nah itu juga pernah. Dan sudah laku juga, sudah ada penjualan. Tapi itu tadi karena semuanya masih startup, jadi saya harus memilih ini. Saya tidak bisa kalau semuanya harus jalan gitu ya. Akhirnya harus satu yang benar-benar besar dulu, stabil dulu gitu ya. Ya. Oke. Ya, ini sedikit pengalaman saya. Oke. Oke, kemudian saya mau share apa namanya? Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Sambil saya akan mau share apa namanya? Share screen. Share apa namanya? Spreadsheet-nya. Kalau ada yang ditanyakan monggo silakan. Boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang mata kuliah ini atau tentang startup, tentang teknopreneur seperti apa itu boleh silakan. Biar kita ada interaksi. Lewat chat atau langsung on mic, on cam boleh silakan. Bertanya Pak. Oh, silakan Mbak Sarah Eva ya. Perkenalkan Pak, nama saya Sarah Eva Yulianti, saya dari Kalimantan. Oke. Tadi kan saya ada dengar katanya ada tugas untuk satu tugas 2 orang ya Pak? Masih individu, tugasnya masih sendiri-sendiri, nyari idenya masih sendiri-sendiri. Oh, tugas masih sendiri-sendiri. Ya. Kedepannya kalau bisa Pak ya, saya minta kalau diizinkan. Nanti kalau ada tugas kelompok, kami boleh bertiga Pak ya. Kami di sini di Kalimantan yang RPL ada 3 orang Pak, supaya mudah kerjasamanya. Mohon maaf Pak ya, saya nawar. Ya, oke. Oke, saya tampung dulu ya. Saya tampung dulu ya Mbak ya. Oke. Ya, kemudian pertanyaannya lagi Pak. Boleh silakan.
Ini untuk awal-awal jadi wirausaha ini kayaknya berat deh Pak. Beratnya kalau lihat orang sukses, kepengen sukses, terus kalau sudah menjalani usaha sepi, rasanya pengen mundur. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Makasih Pak ya. Oke, ya terima kasih Mbak Sarah ya panggilannya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Kalau terkait kelompok, coba nanti saya pertimbangkan dulu ya. Karena saya pengennya itu kelas C sama kelas D ini, karena saya ngambil kelas C sama D ya. Itu sama itu. Kalau satu kelompok dua orang semua. Kalau tiga orang semua. Gitu. Saya pengennya gitu. Jadi biar mudah, nggak bingung gitu. Nanti kalau ada dua, ada tiga, saya bingung nanti apa namanya penilaian dan macam-macamnya gitu ya. Oke, nanti coba saya tampung dulu Mbak. Nanti saya belum bisa putuskan. Keputusannya nanti awal pertemuan minggu depan ya. Ya, enggak. Terus yang kedua terkait kalau RPL itu nanti kalau kuliahnya luring bisa ke Jogja atau seperti apa ya kalau yang RPL ya? Saya kami posisi kerja Pak di sini jadi guru honor Pak, tidak ada pengganti. Jadi kami mengharap pembelajaran Bapak sampai selesai daring. Oh gitu, oke. Kalau yang lain sama atau beda-beda kondisinya? Sama Pak, satu tempat kerja 3 orang ini, Bapak Muhammad Novi dan sama Pak. Oh, sama, oke. Ya, sama satu tempat kerja. Saya Pak juga. Oke, kalau yang RPL selain 3 orang Kalimantan ada lagi nggak sama ya? Guru juga ya? Yang kami tahu cuma kami bertiga Pak di grup. Oh gitu, oke. Oke, coba nanti saya diskusikan dengan ini ya, dengan Kaprodinya ya. Karena saya tidak berani memutuskan kalau terkait dengan metodenya, maksudnya ini kan ada saran, nanti saya tamu, coba nanti saya sampaikan ke Kaprodi. Kalau yang selain mata kuliah ini berarti online semua ya? Mohon izin saya Bapak. Ya. Saya dari Solo Bapak. Ya. Kalau saya untuk beberapa kali mungkin bisa menghadiri secara offline karena saya masih jaraknya masih antara Solo dan Jogja. Oke. Sebentar.